Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryana, NIM 1931041091, jurusan PJKFC 2019. Saya akan menjelaskan sebuah materi yang berkaitan dengan pencegahan dan perawatan cedera. Adapun judul materi yang akan saya jelaskan yaitu panduan pencegahan dan penanganan cedera. 1. Strategi pencegahan. Pencegahan cedera dilakukan sebelum dan sesaat latihan dan pendinginan. Program yang seimbang meliputi pemanasan, pendinginan rutin, peregangan, dan latihan aerobik. Latihan penguatan sesuai kecabangan. Perlengkapan yang baik dan sesuai diperlukan. Selain itu, pengaruh gizi yang sesuai memegang peranan penting dalam pencegahan cedera. Menyusun program yang seimbang. Yang pertama yaitu pemanasan. Pemanasan dibutuhkan untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, memanaskan otot, dan mencegah alternasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang bisa terjadi pada olahraga atau full speed. Pemanasan harus disesuaikan dengan persiapan gerak yang akan dilakukan pada latihan inti atau kecabangan. Pemanasan meliputi 5-10 menit jogging ringan untuk meningkatkan suhu. Diikuti 5-10 menit latihan sport speed release. Direkomendasikan melakukan 10-15 menit untuk stretching dinamis untuk mengurangi kekuatan otot dan mengurangi kekakuan otot. Contohnya 8-12 repetisi leg sweep terkontrol, arm sweep atau torsion twist. Pendinginan membantu mengeluarkan hasil pembuangan metabolisme atau asam laktat dari otot, meredahkan nyeri otot, dan meredahkan terjadinya pusing akibat penumpukan darah vena yang ekstremitas. Pendinginan dilakukan 2-10 menit jogging ringan, 5-10 menit stretching statis di tahap 30-60 detik dengan ketegangan secara terus-menerus pada otot target. Stretching statis dapat mencegah muscle cramps, cedera atau kerusakan pada jaringan penghubung. Latihan fleksibilitas. Fleksibilitas didapat dengan stretching yang meliputi semua kelompok otot sesuai kecabangan olahraga, dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Stretching setelah latihan lebih bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk mencegah cedera, khususnya meredahkan nyeri otot. Stretching dapat meredahkan ketegangan otot prestasi pada jaringan otot dan berperan penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan lubrikasi persendian serta memperbaiki performa otot agonis atau flexor. Progressive Neuromuscular Facilitator atau FNF adalah teknik stretching yang dapat meningkatkan fleksibilitas dalam waktu yang singkat. FNF biasanya dilakukan dengan bantuan orang lain. Teknik ini meliputi
Tahap start 6-10 menit. Kemudian kontraksi 6-10 detik. Dilakukan beberapa kali. Namun stretching ini beresiko overstretch jika dilakukan oleh orang yang kurang berpengalaman. Latihan daya tahan. Secara umum, latihan daya tahan aerobik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang 60-85 derajat DMN. Durasi per sesi latihan 30-60 menit. Ada dua latihan yang digunakan adalah stack duration, long distance, dan interval training. Long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dengan ciri sesi latihan yang panjang dengan intensitas ringan sedang. Kurang dari 80% DNM berdurasi 30-2 jam. Manfaat latihan jenis ini adalah membangun daya tahan dan seri, bukan olahraga yang spesifik. Namun jenis latihan ini efek yang cukup lambat jika dilakukan pada tahap kompetisi, sehingga dianjurkan digabung dengan interval training. Interval training adalah aktivitas fisik pendek 3-5 menit, diikuti periode recovery, kemudian kembali melakukan aktivitas intensitas tinggi. Latihan ini bisa digunakan untuk memperbaiki endurance atau kecepatan. Untuk memperbaiki daya tahan, periode istirahat diperpendek untuk memperbaiki kecepatan. Periode istilah panjang diikuti istilah pendek, kemudian latihan dilakukan dengan maksimal atau cepat. Latihan dibatasi 30-40 menit. Untuk hasil yang lebih maksimal, latihan daya tahan harus disesuaikan dengan kecabangan. Contoh, pada sepak bola, sprint selang-seling, lari sambil dribbling bola sepanjang area lapangan, dan diakhiri dengan melakukan shooting pada gawang. Strength coordinating. Latihan ini diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera, performa yang efektif dan efisien. Setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan. Prinsip overlap progresif dengan peningkatan beban dan repetisi untuk peningkatan kekuatan. Secara umum, peningkatan beban latihan dilakukan tidak lebih dari 10% per minggu dan dilakukan 2-3 kali per minggu, diikuti 1-2 hari recovery di antara sesi. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka seperti stiff can extension dengan ankle width dan menanjung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak. Dan latihan tertutup speed leg press di mana ujung badan dibatasi pada lantai atau permukaan lain. Latihan kinetik digunakan sebagai alternatif antara beban bebas, free weight, dan mesin. Kontraksi otot terdiri dari kontraksi isotonik atau otot mendekat menghasilkan gerakan, dan isokinetik. Kontraksi dilakukan pada kecepatan tertentu dan variasi beban tertentu sesuai seberapa cepat tubuh bergerak.
Program penguatan harus dilakukan dengan seimbang untuk membentuk keseimbangan otot. Selain pada otot agonis, otot utama yang dilatih, otot antagonis, otot penyetabil atau penyeimbang, harus pula dilatih, misalnya pada latihan big carb. Untuk penyetabilan adalah otot deltoid. Cross training. Cross training adalah olahraga atau latihan di luar olahraga kecabangan. Merupakan metode yang sering dilakukan mengurangi resiko cedera karena tidak akan terkena yang terus-menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. Latihan ini cocok dilakukan selama latihan maintenance pada saat off-site atau selama istirahat dari latihan. Program latihan harus dilakukan pada periode terbatas pada istirahat total, tidak lebih dari 2-3 minggu. Latihan ini bisa memberikan istirahat efektif khusus pada persendian saat perbaikannya daya tahan keseluruhan. Pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan periodik perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan mengevaluasi efektivitas latihan. Penilaian dilakukan setiap 2-3 bulan. Pemeriksaan meliputi unit latihan seperti kecepatan, daya tahan, dan kekuatan, beban, load, jaringan, set, repetisi, dan intensitas, harms, dan beban angkatan. B. Teknik dan perlengkapan yang sesuai. Kesalahan biomekanik bisa disebabkan abnormalitas anatomis, statis, dan abnormalitas fungsional. Abnormalitas statis bisa diatasi dengan komposisi alat seperti OTHIS. Perubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormalitas, dan koreksi harus diatasi pada latihan. Abnormalitas fungsional biasanya lebih mudah berupa sehingga sering akibat cedera. Teknik yang tidak sesuai atau penggunaan perlengkapan yang tidak memadai. Dua masalah terbesar dapat diatasi dengan diperhatikan pada perlengkapan yang digunakan. Syaratnya adalah 1. Proper fit. Perlengkapan pas sesuai anatomi individu dan fungsinya. Proteksi alat atau perlindungan yang digunakan harus benar-benar aman melindungi. Makanan yang bergizi. Diet yang sesuai sangat penting untuk performa yang optimal. Untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan atlet harus mengikuti diet yang dibuat 15-20% protein, 30% lemak, dan 50-50% karbohidrat, disesuaikan dengan kebutuhan individu atlet. Untuk mencegah cedera, mengkonsumsi kalori yang cukup untuk diet anti-inflamasi tidak hanya membantu mencegah cedera, tetapi juga mempercepat recovery pada saat cedera. Inflamasi ini menopang sendiri melalui pembuatan radikal bebas, yang mana digenasi melalui jalur energi aerobik itu sendiri. Semakin banyak latihan, maka semakin banyak pula radikal bebas yang dihasilkan. Radikal bebas ini dapat merusak sel-sel otot dan memacu inflamasi berikutnya dan proksidasi lemak.
Hal ini menjadi penyebab nyeri otot. Radikal bebas juga dapat mengakibatkan kerusakan pada pembuluh darah dan berbagai penyakit. Konsumsi alkohol dan rokok. Substansi pada kedua meningkatkan oksidasi radikal bebas yang menghasilkan proses inflamasi yang bisa memperparah cedera minor. Karbohidrat. Massa otot tidak bisa didukung tanpa karbohidrat yang mencukupi. Karbohidrat memberikan energi utama pada tubuh pada saat berolahraga. Selama latihan, proses pencernaan tubuh memecah karbohidrat menjadi glukosa dan menyimpan dalam bentuk glikogen. Selama latihan, glikogen diubah menjadi glukosa dan digunakan energi. Kemampuan untuk menyokong latihan tergantung pada glikogen. Jika durasi pertandingan kurang lebih 90 menit, karbohidrat loading. Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks, padi-padian, buah, dan sayuran. Peningkatan level gula darah tidak signifikan. Gula atau karbohidrat sederhana. Gula dalam jumlah besar dapat meningkatkan dehidrasi. Protein dapat berguna untuk memulihkan atau perbaikan otot setelah latihan atau pertandingan. Jika protein tidak mencukupi, cedera otot akan dapat terjadi. Jika protein tidak mencukupi, cedera otot akan dapat terjadi. Secara umum, konsumsi protein yang dianjurkan adalah 1,0 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan untuk latihan reguler. Dapat ditingkatkan pada atlet endurance sport. Sumber protein berasal dari diet normal dan tidak melalui suplemen. Penggunaan suplemen atau powder jarang digunakan, namun jika diperlukan, diperbolehkan. Lemak esensial. Untuk menyokong fungsi tubuh, atlet harus mengkonsumsi asam lemak omega 6 dan omega 3. Keduanya berperan dalam proses inflamasi, tetapi melalui jalur berbeda. Asam lemak omega 6, asam arachidonic, berperan dalam inisiasi inflamasi. Daging merah dan kacang-kacangan mengandung arachidonic acid tinggi. Harus dikonsumsi dalam jumlah terbatas. Sedangkan asam omega 3 atau eicosapentaenoic acid atau EPA berperan penting dalam pengontrolan inflamasi. Asam lemak omega 3 eicosapentaenoic atau EPA dan diskohexanoic atau DHA ditemukan pada ikan makarel, salmon, tuna, dan taut. Sedangkan pada tanaman atau flaxseed, wheat grain, dan walnuts. Asam lemak omega 3 dikenal juga gamma linoleic acid atau GLA yang meningkatkan prostaglandins yang meredakan inflamasi. GLA ditemukan pada biji-bijian, evening primrose seed oil,
brick seed oil, black cat seed oil, dan hemp seed oil. Asam lemak omega 9, oleic acid, bersama asam lemak omega 3 juga dapat membantu meredahkan inflamasi. Asam lemak omega 3 terdapat pada minyak zaitun. Asam lemak omega 3 dan omega 9 biasanya dapat melalui suplemen. Antioksida. Ada mekanisme alam tubuh untuk menghalau kerusakan jaringan oleh radikal bebas melalui pembatasan proses oksidasi lemak. Antioksida berupa polifenol, flavonoid, dan vitamin C dan E. Polifenol ditemukan pada teh hijau dan jus anggur. Flavonoid terdapat pada bayam, brokoli, blueberry, apel, ceri, dan jeruk, yang juga terdapat vitamin C dan E. Vitamin dan mineral. Vitamin C bermanfaat dalam proses penyembuhan selain fungsi mekanisme, merupakan komponen utama jaringan ikat, meningkatkan pertumbuhan fibroblast dan kondoket, produksi jaringan ikat, dan kartilago. Diet harian 1000 mg vitamin C direkomendasikan. Kalsium penting untuk perbaikan jaringan tulang dan kontraksi otot normal. Kebutuhan harian 1,200 mg bersumber dari suplemen atau sumber alami. Dalam suplemen biasanya disertakan dengan vitamin D yang membantu penyerapan kalsium. Zat besi berperan pada oksidasi penting otot dan bahan yang mempengaruhi fungsi hemoglobin. Jika kekurangan zat besi, kiriman oksigen pada jantung akan berkurang dan menurunkan laju perbaikan jaringan. Hidrasi. Dehidrasi mengakibatkan penurunan signifikan pada performa olahraga, merupakan daya tahan, dan memperlambat recovery setelah aktivitas. 2 jam sebelum latihan direkomendasikan 500-600 ml dan 15 menit sebelum latihan untuk pemanasan sebanyak 500 ml. Selama latihan, setiap 15-20 menit harus diberikan umumnya 150-350 ml, khususnya untuk latihan daya tahan intensitas tinggi. Setelah latihan sebanyak 1-1,5 liter atau 1/4-nya cairan tiap kilogram penurunan berat badan harus dicerna untuk rehidrasi. Rehidrasi dapat dimonitoring melalui produksi urin bening atau keruh. Minuman yang mengandung 4-8% karbohidrat dan 0,5-0,7 gram per liter sodium direkomendasikan untuk latihan intensif kurang lebih 1 jam. Rehidrasi yang direkomendasikan adalah gabungan minuman sport drink dan air putih untuk mencegah hipotermia, longslat, dan overhydration. Panduan penanganan.
Penanganan awal PRICE atau PRICE digunakan untuk meredahkan pembengkakan, penyembuhan, kecuali kejadian emergensi yang diperlukan penanganan khusus oleh medis. Yang pertama, protection, penghentian aktivitas sesaat setelah cedera harus dilakukan untuk mencegah cedera lanjutan. Perlambatan penyembuhan, peningkatan nyeri, dan stimulasi pendarahan. Reset istirahat meliputi meredahkan weak bearing. Jika kaki cedera, penggunaan tongkat untuk meminimalisir stres pada tubuh yang cedera. Ice pack diberikan sesegera mungkin setelah cedera 5-10 menit dan dilakukan pengulangan beberapa kali. Lakukan treatment ini 3 kali sehari untuk 2-3 hari pertama. Lapisi kulit dengan handuk tipis untuk mencegah hipotermia jaringan. Kompres pada area cedera untuk membantu meredahkan pembengkakan. Aplikasi kompres juga bisa dilakukan saat aplikasi es. Elevation, bagian tubuh yang cedera ditingkatkan ke atas level jantung untuk meredahkan pembengkakan dengan menggunakan prinsip gravitasi. Adapun hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada cedera akut adalah heat. Efek panas dapat memperlambat laju penyembuhan dan dapat meningkatkan pendarahan internal dan pembengkakan. Alkohol memiliki efek yang sama dengan heart. Running, berbagai jenis aktivitas harus dihindari selama 70 jam post-injuries. Massage, pemijatan pada fase akut dapat meningkatkan pendarahan dan pembengkakan. Treatment lanjutan. Setelah 48-70 jam, tindakan lanjutan berupa MICE atau Movement Replace, Protective, dan Reset. Pada proses awal perbaikan jaringan perut atau kolagen mengumpul pada area cedera. Jaringan ini jika tidak dilatih akan kehilangan fleksibilitas, menyebabkan nyeri, kekakuan, dan kelemahan. Latihan RUM bebas nyeri perlu diberikan setelah 3 hari tanpa faktor komplikasi. Kemudian berpengaruh dengan pelan tanpa nyeri dan hati-hati. Treatment lainnya adalah dengan mendefiniasikan terapan. Contoh tabel modalitasi terapi. Lanjut, NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs. Obat antiinflamasi dasar sering diberikan kepada treatment cedera akut dan seperti ibuprofen,
untuk meredahkan gejala inflamasi dan meredahkan nyeri. Obat-obat ini tidak dianjurkan pada jangka waktu lama untuk menghindari efek negatif jangka panjang. Obat-obat ini jangan diberikan kepada orang dengan gangguan jantung dan ginjal. Kembali ke aktivitas setelah melakukan full room dan kekuatan telah kembali 80-90%. Pemberian latihan sesuai dengan kecabangan harus dilakukan seperti melompat, lumping tanpa gangguan. Recovery yang adekuat penting untuk mengembalikan performa ke depannya. Splitting, branching, dan tapping. Splitting adalah teknik yang sering digunakan untuk perawatan secara fraktur atau cedera ligament yang parah. Penggunaannya untuk membantu dalam pemindahan korban untuk dievaluasi diperlukan medis. Splinting harus digunakan pada area cedera pada bagian atas dan bawah sendi yang cedera. Contohnya pada fraktur tibia dan fibula. Pemindaian yang dilakukan dari lutut hingga ankle untuk mencegah kedua sendi tidak dapat digerakkan atau imobilisasi. Pembudidayaan dapat dilakukan dengan body thumping untuk cedera jari atau dengan elastic swab, kain, mitela, atau kaus kaki. Aplikasi pemindaian dilakukan harus kencang namun tidak mengganggu sirkulasi darah. Rasakan detak-denyut nadi pada area bawah cedera. Branching bisa dilakukan dengan dua jenis, prophylactic dan fungsional. Prophylactic branching digunakan untuk mencegah cedera atau meminimalkan keparahan saat terjadi cedera. Dua area yang sering digunakan adalah ankle dan lutut. Functional branching digunakan pada cedera baru, memberikan perlindungan pada area cedera untuk selanjutnya proses penyembuhan dan penguatan. Thumping. Kekuatan thumping ada 3, yaitu untuk mencegah cedera, seperti prophylactic thumping digunakan pada cedera akut dan membantu kembali ke aktivitas. Jaringan dilakukan thumping pada area yang bengkak, area cedera yang parah, dan jika diaplikasikan mengganggu aktivitas normal seperti lari, cunting, atau melompat. Jenis-jenis cedera dan pemeriksaannya. Cedera tulang, fraktur ringan atau tiada ada yang berpindah. Fraktur ini dapat dilihat melalui X-ray karena tulang tampak sempurna. Fraktur jenis ini tidak perlu banyak dilakukan tindakan seperti pembedahan. Fraktur terpisah atau displaced
biasanya terjadi pada tulang panjang akibat trauma hebat. Fraktur ini meliputi pemisahan atau agulasi segmen fraktur. Biasanya dilakukan pembedaan dan dibersihkan sesipan lempeng logam untuk menambah kekuatan dan menjaga tulang. Kaminotet termasuk frekuentisasi splintering tulang atau fraktur terbuka. Bagian tulang yang patah mendorong tulang lainnya sehingga terjadi pemendekan tulang tersebut. Biasanya terjadi pada pergelangan tangan akibat jatuh dan menahan dengan tangan. Fraktur ganda atau compound. Fraktur ini meliputi fraktur multiple dengan tulang yang terpisah. Bagian yang terburuk dan menembus kulit. Fraktur ini biasanya akibat trauma yang parah seperti kecelakaan sepeda dan kecelakaan motor. Tetapi bisa terjadi pada olahraga high impact seperti kabody radar, rugby, dan football Amerika. Fraktur dislokasi. Lepasnya tulang akibat kerusakan ligamen dan otot mengakibatkan tulang lepas dan dislokasi dari persendian. Biasanya terjadi pada balapan dan para layang. Fraktur epifisial atau pusat pertumbuhan biasanya terlihat pada pertumbuhan anak-anak. Fraktur terjadi pada tulang masih lunak seperti epifisial. Klasifikasi faktor ini disebut Salter atau tipe 1 hingga tipe 4. Untungnya patah tulang ini jarang terjadi akibat pukulan baseball atau bat. Stres fraktur. Fraktur yang paling banyak terjadi biasanya akibat overuse, kebiasaan latihan yang buruk, lingkungan dan peralatan yang tidak memadai, diakibatkan stres yang abnormal pada penempatan tulang normal. Tidak ada perlakuan khusus pada cedera ini, hanya tidak memberikan beban pada area yang cedera. Dan pemakaian tongkat beberapa waktu 3-4 minggu untuk dewasa dan 4-5 minggu untuk atlet usia lanjut. Epulsion fraktur berhubungan dengan putusnya ligament atau tendon. Saat terjadinya lapisan ligament atau tendon mungkin tertarik atau epulus bagian kecil tulang dengan ligament atau tendon. Vagus treatment pada jaringan lunak daripada frakturnya biasanya terjadi pada jari. Baseball heart sering mengalami hal ini. Cedera ligament persendian. Area di mana dua tulang bersatu menjadi sendi. Persendian bergabung menjadi satu namun tidak begitu fleksibel disebut ligament. Ligament mengelilingi sendi dan bertanggung jawab untuk stabilan sendi. Sesi sendi terdapat synovium, jaringan tipis yang memberikan cairan untuk melumasi sendi. Sebagian besar cedera sendi dan ligament diakibatkan penyalahgunaan atau trauma tulang langsung pada tulang di persendian
jarang karena trauma pada lebih sering terjadi akibat ligament cedera. Sendi yang dislokasi bisa mengakibatkan scarring atau peregangan terjadi pada sekitar ligament. Jaringan ligament tidak begitu elastis. Sendi ligamen bisa juga tanpa berhubungan dengan sendi. Contohnya cedera anterior cruciate ligament atau ACL diakibatkan saat berlari dan berhenti secara mendadak dan berusaha untuk memotong atau pukulan yang sangat keras pada area luar lutut. Namun yang lebih sering adalah manuver pointing dan memotong. Sparis ligament dan sobekan bisa terjadi di area manapun karena ketidakelastitas ligament, perlengkapan protektif dan mekanisme tubuh yang baik dapat mencegahnya. Osteoartritis merupakan masalah khusus pada pelari. Bisa terjadi akibat implak langsung pada sendi. Cedera tendon dan otot. Cedera yang terjadi pada ligament dan tendon disebut scarring. Cedera pada scarring bisa berbentuk minor sebagai otot spasme atau pendarahan dan pembengkakan signifikan. Tendinitis terjadi saat scarring pada tempat pelekatan otot. Area ini tendon mengalami inflamasi. Terjadi akibat cedera parah atau bisa karena kondisi kronis. Cedera kronis akibat overuse atau mekanisme tubuh yang buruk. Grade 1 sobeknya minimal serat otot 20%. Melit tenderness, tidak ada stabilisasi sendi. Grade 2 sobekan sedang 20-70% minimal hingga melit tenderness, instabilitas sendi ringan. Grade 3 robekan signifikan kurang lebih 70%. Moderate tightness atau instabilitas sedang. Cedera dan masalah kulit meliputi infeksi kulit akibat jamur, viral dan bakteri. Bagian kaki merupakan yang paling sering terkena infeksi jamur. Dapat diatasi dengan cara perbaikan kebersihan, menjaga kaki tetap kering, dan memberikan bedak dan salep yang cocok. Infeksi jamur juga dapat menjangkit kuku. Methicillin resistant staph aureus atau MRSA adalah infeksi kulit yang secara periodik menular pada sekitar ruangan ganti. Antiseptik bisa diberikan. Hindari berbagai handuk kotor dan menjaga kebersihan pribadi. Pelepuhan, cedera yang sering diakibatkan overuse, perlengkapan yang tidak pas, mekanik yang buruk. Melanoma, sejenis kanker, bisa terjadi pada olahraga outdoor akibat paparan terus-menerus sinar matahari. Itulah tadi penjelasan dari materi yang berkaitan dengan pencegahan dan perawatan cedera, yang judulnya Panduan Pencegahan dan Penanganan Cedera. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.